kira ya kita ini yang hilang dari kita ketika membaca Nabi Muhammad itu adalah objektivitas. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu selama ini dibaca dalam perspektif ideologi. Coba misalnya ada kelompok-kelompok Islam garis keras yang mengklaim membela Nabi Muhammad tetapi menggunakan jadi takbir kita hancurkan misalnya. Nah, itu terjadi karena mereka itu tidak mampu memahami Nabi Muhammad secara objektif. Agar kita mampu memahami Muhammad secara objektif, maka salah satu pendekatan dan teori yang digunakan itu adalah tafsir nuzuli, karena tafsir nuzuli itu mengajak kita untuk bertamasa merasakan bagaimana Nabi Muhammad berhadapan dengan mukhatab dengan umat pada saat itu, baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Salah satu kunci yang menurut saya paling penting itu adalah humanisme Nabi Muhammad itu lebih dominan daripada teologinya. Jadi Nabi Muhammad tidak sekedar menawarkan kebenaran, tetapi Nabi Muhammad menawarkan etika dalam menyampaikan kebenaran itu. Ya. Kalau kita mengabaikan etika, mengabaikan humanisme dalam menyampaikan kebenaran, maka kekerasan dianggap sebagai bagian dari teologi. Ya. Nah, jadi kalau kita hanya berpikir kebenaran, orang lain salah. Ketika kita menuduh orang lain salah, kemudian orang lain kafir dan menggunakan ayat dan hadis bahwa orang kafir harus diperangi, nah itu namanya kalau kita hanya mengedepankan dimensi teologi, maka akan terjadi kekerasan atas nama agama. Tapi kalau kita mengedepankan dimensi humanis, dan ini menurut saya yang dilakukan Nabi Muhammad, maka kita akan menawarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini saya kira yang bisa kita tawarkan kalau kita menggunakan tafsir nuzuli dalam membaca sejarah.